warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kamu dengan rumah Healthy Lifestyle Radio. Halo sobat sehat semuanya, selamat sore, siang menjelang sore ya. Hari ini senang banget saya Galuh dapat bertemu kembali kepada ke sobat sehat semuanya. Pokoknya untuk semuanya sobat sehat yang pada kesempatan hari ini masih menemani kita semua di Raisa Radio, baik melalui radio aplikasi streaming, baik melalui website maupun di Zoom. Pokoknya terima kasih banyak masih selalu setia stay tune di Raisa Radio. Semoga kabar Anda sehat di edisi hari ini ya, Sobat Sehat. Seperti cuaca hari ini cerah, semoga suasana hati Anda pun begitu ya. Dan Sobat Sehat, per sore hari ini kira-kira Sobat Sehat sudah scrolling-scrolling berapa lama nih? Tanpa sadar Sobat Sehat kita mengakses berita-berita yang mungkin baru-baru ini banyak berita-berita yang membuat kita agak gimana gitu ya. Nah Sobat Sehat, sebetulnya menjadi update itu baik dan tidak apa-apa. Namun hal itu perlu kita kontrol. Karena nih Sobat Sehat, menurut penelitian, terlalu banyak mengonsumsi berita-berita negatif itu dapat mempengaruhi suasana hati kita dan membuat kecemasan itu terjadi. Nah, Sobat Sehat, daripada nih kita harus menyeimbangkan nih antara berita baik dan juga berita yang buruk. Nah, daripada kita terlalu banyak terjebak di berita-berita yang kurang baik, nah kita switch nih hari ini. Karena sore hari ini Bincang-Bincang Santai akan menyapa Anda dengan memberikan informasi yang bermanfaat dan tentunya membahagiakan nih. Karena kita akan bicara tentang amandel. Seperti apa amandel dan bagaimana nih? Kita akan bincang-bincang bersama dengan narasumber kami yang telah kami hadirkan untuk Anda. Ada Dr. Hesti Diah Palupi, spesialis THT-KL Konsultan dari Departemen THT-KL FKKMK UGM. Saya sapa dulu. Selamat sore Dr. Hesti. Selamat sore. Dok, saya Galuh dari Raisa Radio. Iya, selamat sore Mbak Galuh. Terima kasih banyak Dr. Hesti sudah menyempatkan waktunya. Ini tadi habis presentasinya, Dok. Iya, tadi sama adik-adik kelas. Terima kasih banyak Dok sudah hadir dan berbagi ke Sobat Sehat semuanya pada kesempatan sore hari ini. Dan Dr. Hesti di Sobat Sehat akan ditemani oleh Dr. Kristianto Aryo Nugroho dari Departemen THT-KL FKKMK UGM. Selamat sore Dr. Aryo. Selamat sore Mbak Galuh, selamat sore Sobat Sehat Radio Raisa. Apa kabar semuanya? Terima kasih banyak Dr. Aryo sudah mau menemani kita semua dan pokoknya kita akan menyimak Dr. Hesti dan juga Dr. Aryo nih Sobat Sehat baik Anda yang di radio, di website maupun di Zoom dan seperti biasa kami persilakan untuk Sobat Sehat yang di Zoom kalau mau bertanya boleh langsung nimbrung, boleh langsung dituliskan di kolom chat dan bagi Anda yang di radio sekali lagi kami ingatkan untuk bisa mengakses line WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Sekali lagi ya, di 0858 8065 5970. Selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Aryo. Silakan Dok. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Galuh atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sehat Raisa semua. Perkenalkan saya Kristianto Aryo Nugroho dari Departemen THT-KL FKKMK UGM. Sore ini kita sangat berbahagia sekali karena kita diberikan kesempatan yang sangat langka. Kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai apa itu amandel. Oke, dari beberapa kita mungkin sering mendengar organ amandel yang kita akan bahas ini. Nah, di sini kita akan mengupas dan kita akan melihat mengenai apa itu amandel dan fungsi-fungsi sebenarnya dari organ tersebut. Di sini juga sudah telah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Hesti Diah Palupi, spesialis THT Konsultan. Beliau di Divisi Laringfaring yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai amandel. Nah, oke dokter, sebelum kita melanjutkan ke diskusi-diskusi itu, sebenarnya Dr. Hesti, untuk amandel itu apa sih dokter? Oh iya, terima kasih Dr. Aryo. Jadi mungkin beberapa dari Sobat Raisa ya, ini sudah pada paham ke amandel itu kadang-kadang orang datang ke kita ya dengan keluhannya, dok saya ada amandel nih, gitu. Padahal memang sebagai bagian dari organ tubuh kita ya, amandel ya, ada di beberapa tempat dan dia fungsinya untuk atau sebagai pertahanan tubuh. Jadi kalau misalnya ada kuman, ada bakteri, ada virus, nah amandel di situ berfungsi untuk menangkap semua yang patogen, semua yang
jahat-jahat, yang nakal-nakal, yang aman tersebut. Ya, ini ada beberapa ya, ada banyak ya. Jadi nggak cuma yang kebanyakan orang keluhkan, cuma ada di tenggorok aja. Di ujung-ujung samping telinga, ya, sama di pangkal lidah tuh juga ada. Jadi sebenarnya tubuh kita punya sistem proteksi yang bagus sekali untuk mencegah biar kita nggak gampang sakit. Ya. Baik, berarti sebenarnya amandel itu adalah organ pelindung ya Dokter Gi Iya. dari sesuatu yang jahat seperti bakteri, virus yang akan memasuki ke tubuh kita. Jadi amandel itu fungsinya adalah memproteksi begitu ya Dokter Gi? Iya, sifatnya dia Oke, memproteksi. baik. Ya, Untuk lokasi-lokasinya sendiri Dokter, kadang-kadang kan orang ada yang mengatakan bahwa amandel itu di mana sih Dok? Ada yang menunjuk di leher, ada yang menunjuk dia di dalam mulut. Tapi sebenarnya lokasi yang tepat itu di mana gitu Dokter? amandel yang kebanyakan dikeluhkan oleh orang ya, itu atau mungkin anak-anak juga ya. Nah, itu banyaknya ada di tenggorok. Jadi kalau misalnya kita buka, lihat terus kita tekan lidahnya sedikit ya, kemudian ada 2 benjolan di kanan kiri ya, di yang tengah-tengahnya itu ada apa? Oh, kalau kita bilangnya uvula kalau Nah, misalnya uvula. Oh iya. itu apanya? Inti-inti. Ini ya itu ya, Iya, inti-inti bahasanya apa mungkin ya ya Dok, kalau kalau untuk bahasa jadi ini. Iya, kayak kalau kita buka mulut ya itu kan ada yang menggantung. Nah, di menggantung. ujungnya tuh ada kayak seperti selaput. Nah, kalau kita ke samping kanan, ke samping kiri, nah amandel yang di tenggorok tuh yang di situ. Ya, kadang-kadang bisa terlihat besar ukurannya. Kadang bentukannya dia mulus, kadang dia ada berbenjol-benjol atau permukaannya tidak rata. Itu satu. Tapi lokasi lainnya juga ada di pangkal lidah. Nah, pangkal lidah kalau misalnya kita lihat lagi, ya itu juga permukaan yang dia nggak terlalu halus, terlalu mulus, atau kadang-kadang dia bisa besar sampai ke tenggorok bagian belakang, ya itu juga ada amandel di situ. Ada lagi kalau misalnya anak-anak itu sering pilek. Nah, sering pilek apa sebabnya apa? Apa dia sering alergi kah? Atau emang ada infeksi di hidung kah? Nah, itu bisa juga karena ada amandel yang di belakang hidung, ada adenoid namanya ya. Amandel belakang hidung itu kalau dia besar ya, dia bisa menimbulkan sering infeksi, sering tersumbat sehingga kadang-kadang anak kalau tidur sampai ngowok terbuka gitu ya, Mengorok. 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 Nah, itu. Terus Oke. satu lagi ada juga tuh yang di samping samping telinga, bagian dalam tapi. Jadi belakang hidung sebelum mentok tuh ya, ada salurannya kan ya, dari telinga ke hidung ada salurannya. Nah, di ujungnya tuh di sekitarnya nah itu ada amandel juga namanya perituba, daerah perituba ya. Nah, Oh, baik. Memang beberapa orang akan pasti akan mengatakan bahwa saya sakit amandel. Sebenarnya ini masih orang-orang masih bingung membedakan antara amandel apakah itu dia dari dari mulut ataukah dari hidung atau yang di balik lidah. Tetapi memang kalau sudah dijelaskan seperti ini, sobat sehat semua pasti akan lebih jelas mengenai sebenarnya apa itu amandel. Oke dokter, selain kita sekarang sudah bincang-bincang mengenai amandel dan fungsi-fungsinya. Jadi untuk sakit amandel sebenarnya itu lebih ke peradangan begitu Ji, dokter Ji, kalau untuk sakit amandel yang ya. biasanya orang-orang Iya, kan seperti itu. keluhannya rata-rata ya pada itu nyeri telan tuh ya. Ada nyeri telan, Mhm. kadang disertai dengan batuk, disertai dengan pilek, sama demam. Ini mungkin seperti dokter Aryo agak batuk, amandelnya sakit dok. Wah, Oh ya, ya, mungkin begitu dokter Ji. heeh. Ya. Oke. Nah, kalau keluhannya itu berulang, nah atau misalnya baru baru kemarin baru minggu lalu nih apa nyeri telan, batuk pilek kok sekarang juga lagi batuk. Nah, itu sebaiknya diperiksakan. Baik. Mm. Untuk sakit amandel sendiri sebenarnya apakah ada standar-standar tertentu begitu dokter? Kapan kita harus memeriksakan ke dokter? Apakah perlu kita ke dokter ataukah cukup dengan istirahat di rumah saja begitu? Apakah ada standar-standar tertentu gitu dokter?
Ya, jadi kebanyakan ya kalau kita menderita ISPA, ada infeksi saluran pernapasan atas ya, itu kan gejalanya umum yang tadi disebutkan seperti nyeri telan, batuk, pilek, demam ya. Itu kebanyakan sih disebabkan oleh virus. Nah, virus itu sebenarnya sama tubuh kita nih. Kalau tubuh kita dia dalam kondisinya dia paripurna, imunnya sempurna. Nah, itu hari ketiga akan terjadi perbaikan ya. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak terjadi perbaikan, maka sebaiknya diperiksakan ke dokter. Apakah mungkin emang karena sakit amandelnya atau dari hidungnya ya yang menyebabkan gejalanya kok tidak ada perbaikan setelah 2 sampai 3 hari. Ya, tapi kalau memang dia disebabkan oleh virus saja ya biasanya juga karena virus itu sifatnya self-limiting disease ya, jadi akan ada proses perbaikannya mulai dari hari ketiga. Baik, karena memang beberapa kasus memang terjadi sering di praktek, saat kita praktek, lalu saat pun ada pasien dengan keluhan tenggorokan seperti itu, kadang-kadang mereka kurang marem, kurang puas dengan pengobatan, apalagi dengan ini tidak dikasih antibiotik. Jadi memang tidak selalu harus diberikan antibiotik begitu ya dokter? Tidak melulu sih, dia tidak melulu harus dikasih antibiotik ya. Tetap kita harus bisa menilai ya nanti kalau misalnya ke dokter ya, dokternya itu harus juga bisa memutuskan apakah perlu dikasih antibiotik atau tidak perlu dikasih antibiotik. Gitu. Ya, jadi sebaiknya kalau memang tidak mengalami perbaikan, diperiksakan saja ke dokter. Tidak harus sampai ke THT, boleh ke dokter umum juga sudah ada kompetensinya ya untuk penanganan amandel. Nah, itu sobat sehat. Jadi kalau misalnya kita periksa, kita demam, batuk, tidak batuk, lalu kita langsung meminta antibiotik seperti itu, atau ini kenapa nggak dikasih antibiotik, kita nggak boleh yang langsung, ini nggak bagus nih kayak gitu. Karena memang tidak semua penyakit itu akan disembuhkan dengan menggunakan antibiotik seperti Iya, itu. karena antibiotik itu kan sifatnya untuk bakteri ya, kita memberikannya. Kalau misalnya penyebabnya adalah virus ya, maka tidak perlu diberikan antibiotik. Begitu dokter. Oke, ini sudah ada pertanyaan ini dokter. Yang pertama dari Siska Putri Anggraini. Ini ada pertanyaan. Selamat sore dokter, saya ingin bertanya. Saya memiliki amandel sudah sejak TK dan sampai sekarang masih ada dan tidak dioperasi. Apakah aman ya dok? Atau perlu dioperasi matur? Nah ini Ya, dokter yang memang akan kita bahas selanjutnya yaitu amandel, operasi amandel seperti eh, itu. Sebenarnya seperti ya, apa gitu dokter? iya. Selamat sore Mbak Siska ya. Ya, prinsipnya sebenarnya amandel itu dimiliki semua orang. Ada ya, karena memang salah satu organ tubuh kita yang berfungsi untuk pelingan tubuh ya. Malah kalau nggak ada kita rugi lah karena nggak ada yang bantu untuk penanganan misalnya ada infeksi virus atau bakteri yang patogen yang sifatnya jahat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang punya amandel, ya tidak apa-apa, memang semuanya punya, asal tidak mengganggu. Amandel itu dalam kondisi yang baik, berfungsi yang baik, ya tidak ada indikasi ya untuk dilakukan pengangkatan amandel. Tapi kalau misalnya pada beberapa kasus yang memerlukan pengangkatan amandel, seperti misalnya amandel tersebut sebagai vokal infeksi atau sumber infeksi dengan kita lihat ada kejadian ISPA, kejadiannya ISPA-nya itu misalnya nyeri tenggorok, batuk pilek, sering sekali, misalnya setahun atau 2 bulan sekali, ya, dan setahun sering sekali atau sebulan sekali. Nah, dalam setahun, nah itu penyebabnya kenapa ya? Karena setelah diperiksa, amandelnya kok ada gambaran kronis ya. Kronis itu berarti amandelnya sudah tidak bagus, sudah tidak berfungsi dengan baik, dan gambarannya seperti permukaannya tidak rata, ya, kayak seperti ada pembuluh darah yang melebar gitu, tampakan di daerah tenggoroknya. Terus juga di sering di tenggorok belakangnya juga ada kayak berbenjol-benjol, kita menunjukkan tuh ada faringitis kronik ya, kalau di bahasa medisnya ya. Kalau ada seperti itu, kejadiannya dia sudah tidak berfungsi dengan baik, atau dia ukurannya dia juga sudah besar sehingga menimbulkan obstruksi ya, atau gangguan dalam kita bernapas. Misalnya kalau tidur itu sampai mendengkur, nah
juga dilihat. Kalau ada mengganggu ya kita ambil aja. Intinya kan fungsi organnya sudah tidak baik lagi. Ya, kalau sudah gitu tidak perlu dipertahankan. Kadang-kadang tapi juga ada kekhawatiran ya Dokter Arya, banyak nih pasien-pasien kita yang bertanya, kalau amandelnya diambil nanti yang berfungsi untuk proteksinya siapa Ya, gitu ya. banyak sekali dokter memang kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dokter, Mm-mm. anak saya masih kecil. Kalau misalnya ini amandelnya diambil, apakah aman? Itu banyak sekali dokter Iya, pertanyaan-pertanyaan seperti tuh. itu. Nah, itu berarti Nah, pada prinsipnya gitu kan? pada prinsipnya kalau sudah mengganggu mah kita ambil. Kalau khawatir nanti siapa yang memberikan proteksi ya, kan tubuh kita yang sebagai organ pertahanan tubuh kan tidak cuma amandel, ya nanti bisa di cover sama yang lain. Paling lama tuh ya kalau berdasarkan penelitian paling lama 6 bulan. Jadi untuk sel-sel pertahanan kita udah recovery kembali seperti semula paling lama ya. Nah, begitu sobat sehat. Jadi kalau misalnya ada sudah mulai ada indikasi untuk dilakukan pengambilan amandel seperti itu, mungkin tidak masalah karena uh, pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk dilakukan operasi tersebut. Begitu. Oke, ini ada pertanyaan kedua yaitu dari Agung Iswandi. Oke, menarik sekali tema bincang santai sore hari ini. Izin bertanya dokter, lalu apakah ada makanan-makanan tertentu yang menyebabkan amandel besar? Terutama ini dok, fenomena Oh es iya. terus itu dok. Nah itu apakah betul seperti es atau snack makanan ringan itu akan bisa membuat amandel besar? Begitu. Iya, Matur iya. nuwun dokter. Jadi amandel membesar ya itu pada prinsipnya dikarenakan satu proses peradangan ya. Peradangan yang harusnya pada kondisi akut itu bisa kembali seperti semula begitu peradangannya selesai. Tapi pada pencairan kronik, nah jadi belum selesai tuh satu sakitnya, satu periode periode sakitnya dia udah dipaparkan lagi sama peradangan kembali ya. Ada beberapa kasus ya, beberapa kasus yang misalnya satu dia punya alergi makanan. Nah, manifestasi pada alergi makanan mengenai keterlibatan mukosa ya, sehingga di situ tadi suatu peradangan yang sifatnya karena steril ya, karena alergi makanan. Kemudian yang kedua misalnya sering minum es. Sebenarnya tidak cuma es ya, makanan atau minuman yang terlalu panas, terlalu dingin menimbulkan trauma suhu. Nah, menimbulkan trauma suhu itu dalam artian mukosanya itu tidak bisa menahan perbedaan suhu yang terlalu jauh, ya, sehingga yang baik yang terlalu panas maupun terlalu dingin sehingga menimbulkan suatu proses peradangan. Kalau berlanjut terus, kalau sekali itu aja nggak apa-apa ya. Nah, kalau berlanjut terus, nah itu yang tidak baik dan menimbulkan pembesaran amandel gitu. Contohnya juga kalau misalnya pada mukosanya yang sensitif, jadi ada makanan itu kan, atau misalnya es ya, minum es. Sebenarnya bukan esnya aja, tapi kandungan es sirupnya ya, yang misalnya ada kandungan gulanya bukan gula benar. Kemudian ada rasa tambahan, pewarna tambahan ya, pakai zat-zat tambahan tersebut yang tubuh kita tidak tahan. Nah, sehingga oh, ini ada accident. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Ya, tubuh kita tidak tahan, ya, sehingga menimbulkan peradangan pada amandelnya. Seperti itu. Ya. Jadi memang kalau untuk fenomena es terus itu memang Terus nggak apa saja pun prinsipnya apa yang saja berlebihan pun gitu tidak dokter baik ya. ya. Yang Baik. berlebihan tidak baik. Berarti kalau untuk es itu bukan karena esnya atau enggak, sebenarnya minuman hangat pun juga bisa menyebabkan trauma suhu ya dokter ya, Yang pada panas, kondisi yang panas suhu terlalu yang panas, panas, terlalu terlalu panas. dingin, terlalu panas itu juga tidak baik. Baik, lalu ada paparan yang terus-menerus seperti makanan-makanan yang Hmm, iritatif begitu ya dokter ya, yang ya, bisa menyebabkan si amandel tersebut akan membesar begitu ya dokter ya. ya. Baik, mungkin dari Agung Iswandi sudah terjawab, lalu ada pertanyaan ketiga ini dokter. Dok, lalu bila amandelnya diambil atau dioperasi
operasi, itu apa efek yang dirasakan ke depannya? Terima kasih dokter, sehat selalu dari Husna Faiza. Iya, bermain. Ya. Kalau tadi prinsipnya gini ya, kalau misalnya amandelnya dia sifatnya sudah mengganggu ya. Kalau mengganggu itu dalam artian satu misalnya dia udah sebagai sumber infeksi, sumber infeksi. Jadi amandel tuh dia kan nangkepin kuman ya. Pada saat kondisi yang berfungsi dengan baik, maka kuman akan dimatikan. Nah, jadi tubuh kita lebih sehat karena kita nggak terkena apa virus, bakteri. Nah, tapi pada saat kondisi jenuh, jenuh itu dalam artian dia sering sekali terjadi satu proses peradangan, maka kuman itu akan disimpan di dalam amandelnya. Jadi amandel tuh bentuknya ada berkripte ya, bersalur-salur. Nah, di dalamnya ditangkepin di situ, tapi kalau udah jenuh, nanti disimpan di situ. Nah, pada saat kondisi kita daya tahan tubuh kita drop, maka dia keluar lagi lah. Keluar lagi, dia malah menimbulkan kuman, infeksi di sekitarnya. Seperti misalnya, ya, pada saat kita kecapean, kadang-kadang kita tenggorok rasa nggak nyaman. Ya, tenggorok rasa nggak. Padahal kita nggak minum es, padahal kita nggak makan jajan. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Itu bisa sebagai penyebab vokal infeksi. Juga jenis kumannya, kalau misalnya kumannya dia potensial bisa menyebar ke organ-organ yang lain, nah itu kita bilang juga amandel sebagai vokal infeksi. Jadi pertanyaan apa? Udah kejawab belum? Untuk pertanyaannya, efek yang Efek yang dirasakan. saat Nah, diambil operasi, begitu kalau dokter? itu sebagai vokal infeksi dan kita sudah ngambil amandelnya, harapannya adalah kejadian infeksi di sekitar jalan napas ya, itu berkurang. Jadi nggak gampang sakit. Nah, justru nggak gampang sakit ya, walaupun amandelnya malah sudah diambil, padahal amandel berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Kemudian yang kedua, kalau amandelnya itu dia besar, ya, saya pada anak-anak ya, amandelnya itu besar, sampai kadang-kadang anak-anak itu sulit makan, nggak mau makan, ya, sulit untuk menelan ya. Amandel besar situ kan dia kalau udah memenuhi ruangan jalan makan, jalan napas, nah anak-anak cenderung dia malas makan. Nah, kalau sudah diambil, maka dia harapannya adalah nafsu makannya dia kembali baik. Terus tidurnya juga pada saat tidur kalau amandelnya dia besar menutupi jalan napas kan oksigenasinya kurang sehingga tidur tuh harapannya bisa lebih nyenyak, dapat tidur yang berkualitas. Tuh. Nah, begitu Sobat Sehat. Jadi memang amandel ini walaupun kecil, lokasi sempit, memang fungsi dari si amandel ini sangat hebat sekali di tubuh kita, sehingga saat dia ada sesuatu di situ atau dia membesar seperti itu, maka dia akan berdampak besar di tubuh kita. Seperti contohnya membesar seperti itu, gitu Tergi, membesar maka dia akan merasa adanya rasa mengganjal di tenggorokan tersebut yang menyebabkan si penderita atau si pasien itu akan merasa tidak nyaman, kemudian nafsu makannya menurun sehingga menurunkan otomatis kualitas hidup juga. Seperti itu gitu Dokter G. Oke, baik. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah bahas tentang operasi-operasi. Ini kebanyakan masalahnya banyak tentang operasi gitu, Dokter Ki, untuk amandel karena memang operasi yang paling sering pada anak-anak gitu, karena mungkin memang anak-anak makanannya juga tidak terkendali, anak-anak juga sering makan es, lalu mungkin makanan-makanan yang gampang iritatif, sehingga mungkin lebih terutama karena faktor imunitas pada anak belum terbentuk sempurna ya, sehingga lebih mudah dia terpapar untuk satunya. Ya. Baik, oke. Setelah ini rencana kita mungkin break dulu, Gi. Kita break dulu sejenak, kemudian kita nanti lanjut bincang-bincang lagi, akan lebih dalam lagi mengenai amandel, terutama mungkin setelah kita lari ke amandel, mungkin setelah dari peradangan, mungkin kita akan melihat benjolan yang lain-lain yang berhubungan dengan amandel. Begitu? Oke, kami kembalikan lagi ke Radio Raisa. Oke, baik, terima kasih Dr. Aryo dan mohon izin Dr. Hesti, luar biasa sekali penjelasannya ya Sobat Sehat. Jadi
penyebab amandel membesar itu tidak hanya yang es terus gitu ya, ternyata ada banyak faktor. Nah, kita masih akan mengupas tuntas tentang amandel sobat sehat, jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Satu lagu akan menemani kita agar lebih rileks di sore hari ini dari Aditya Sofyan dengan Stay in My Room. Untuk Anda tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.
Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Sobat Sehat, Raisa Radio punya sedikit informasi nih untuk Anda yang ingin semakin sehat. Di FKKMK UGM ada kegiatan senam sehat nih dan posbindu yang diadakan pada hari Jumat besok. Kegiatan ini biasa diselenggarakan di depan Graha Wiyata. Akrab disebut dengan Posbindu Sehati, merupakan singkatan dari Pos Binaan Terpadu, Sejahtera Aktif, dan Bermutu. Posbindu ini adalah salah satu komitmen untuk mewujudkan kampus sehat. Dalam kegiatannya menawarkan pelayanan pemeriksaan gula darah dan tekanan darah. Tak hanya itu Sobat Sehat, pelayanan konsultasi kesehatan dan gizi juga ditawarkan loh oleh Posbindu Sehati ini. Tujuan dari kegiatan Posbindu adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Terdapat 5 meja pelayanan dalam Posbindu ini Sobat Sehat, dari meja registrasi hingga meja untuk identifikasi faktor risiko, konseling, dan tindak lanjut. Salah satu ciri khas dari Posbindu Sejati ini adalah adanya layanan konsultasi aktivitas fisik atau gizi kesehatan. Tunggu apa lagi Sobat Sehat? Yuk mari memanfaatkan fasilitas ini untuk menjaga kesehatan kita. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Oke Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat dalam program Bincang-Bincang Santai. Sobat Sehat, kita masih bersama di Bincang-Bincang Santai, masih kita menyimak bagaimana penyakit amandel. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung di radio, selamat bergabung. Kita sedang bicara tentang amandel nih Sobat Sehat. Masih bersama dengan Dr. Hesti dan juga Dr. Aryo. Dan tentu masih kami persilahkan untuk Sobat Sehat yang masih mau bergabung, masih mau bertanya boleh banget di 0858 8065 5970. Dan informasi bagi Anda Sobat Sehat yang menyimak melalui Zoom, dan bila Anda ingin menikmati Raisa Radio dalam bentuk audio, Anda masih bisa menikmatinya di Play Store dengan keyword Raisa Radio untuk bisa menikmati sajian dari Raisa Radio. Baik, saya kembalikan waktu ke Dr. Aryo. Silakan Dok. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Oke, tadi kita sampai di masalah pengoperasi-operasi. Tapi tetap kita akan membahas masalah operasi karena memang banyak sekali yang masyarakat umum itu pasti penasaran. Sebenarnya operasi amandel itu seperti apa? Lalu diapakan? Apakah cukup dengan dilakukan di rumah ataukah kita harus di ruang operasi? Seperti itu Dokter. Jadi banyak masyarakat kita yang masih kepo atau penasaran sebenarnya operasi amandel itu seperti apa sih Dokter? Apakah kita perlu bius yang lokal kah atau harus kita ditidurkan kah? Lalu persiapan operasinya seperti apa begitu Dokter? Iya, Dokter Aryo. Ya banyak sekali ya memang itu pertanyaannya ya. Tapi ini maksudnya biar jangan sampai masyarakat itu khawatir atau takut Betul, iya ya. Dokter. Bahwa ini tindakan operasi amandel kita lazim atau banyak melakukan ya untuk dokter THT ya teman-teman. Banyak melakukan yang bila memang sesuai dengan indikasi. Ya, operasi amandel itu prinsipnya adalah kita mengangkat amandel ya, yang sudah sifatnya sudah tidak berfungsi dengan baik lagi, yang sifatnya dia mengganggu. Jadi kita mempunyai indikasi kapan itu harus dilakukan pengangkatan. Ya, tentunya dari anamnesis dan pemeriksaan pada pasien tersebut ya. Kalau misalnya emang sudah indikasi, maka kita sarankan. Tapi tetap keputusan kembali kepada pasien atau yang orang tua pasien gitu ya untuk dilakukan ya. Operasi amandel itu nanti kita lakukan dengan bius total. Ya, bius total tuh artinya pasiennya tidur, nah nggak ngerasa apa-apa, nggak sakit pada saat dioperasi ya, nggak sakit, terus tidak mengetahui lah karena tidur ya, bius dalam. Nah, terus nanti bangun-bangun tahu-tahu udah diambil aja amandelnya.
Kalau dibilang tidak sakit sama sekali ya tidak juga, karena namanya kita melukai ya, melukai karena untuk mengambil. Jadi kan ada jaringan yang sobek, ada jaringan yang luka. Pasca operasi kemungkinan ada rasa tidak nyaman, tidak enak di tenggorok, tapi juga kini kita bantu dengan obat-obatan ya. Boleh makan es krim juga habis operasi amandel ya, Ntar Aryo, Betul. biasanya kita edukasi gitu. Makan es krim aja lah Bu, kalau nggak mau makan minum nggak usah dipaksa gitu ya. Iya Nah betul. itu yang paling senang anak-anak tuh, sampai saya dokternya juga dikasih es krimnya habis operasi. Iya baik begitu sahabat sehat. Jadi saat operasi amandel pun sebenarnya kita tidak perlu khawatir karena saat dioperasi pun kita akan dibius total. Jadi kita akan tidur, lalu operasi dilakukan saat si pasien itu tidur, lalu setelah itu bangun sudah selesai operasinya. Tetapi memang ya dokter G, jadi kita masih mungkin merasakan ada ganjal sedikit begitu ya dokter G. Tetapi Ya, ada benefitnya terutama untuk pasien yang anak-anak yaitu setelah operasi kita justru boleh makan es bujukinnya begitu, iya. Kalau nggak terasa sama sekali ya nggak juga ya, karena kan yang kita ambil namanya diambil pasti ada mukosa yang luka gitu ya. betul. Tapi bisa bisa ditahan ya. Dan operasi sebenarnya boleh saja. Kadang-kadang orang tua tuh khawatir, misalnya kan banyak pada anak-anak ya kita lakukan apa, walaupun yang dewasa kita juga banyak ya. Khawatir anak saya masih terlalu kecil ya dok ya kalau misalnya dioperasi gitu. Atau nanti habis operasi kira-kira kemungkinannya ada gangguan lainnya apa enggak. Ada yang bilang suaranya kok berubah ya habis operasi gitu ya. Jadi prinsipnya kalau misalnya amandel itu sudah menimbulkan gangguan, sudah masuk indikasi, sebenarnya umur tidak menjadi masalah, cuma kadang kesiapan mental dari orang tua ya. Nah, yang kesiapan mental dari orang tua yang pokoknya harus siap. Tapi ya saya juga ngikut dari orang tua ya. Kalau misalnya orang tuanya mantap ya kita mantap juga nggak sih? Nah, terus kadang-kadang juga ada bilang perubahan suara ya. Jadi kan amandel situ misalnya pasien datang dengan amandelnya besar. Kemudian kita ambil kan rongganya jadi kosong tuh. Nah, mau nggak mau kan pasti ada terjadi perubahan suara ya. Tapi itu nanti bisa kembali setelah adaptasi ya. Jadi otot-otot di tenggorok, otot-otot yang pembentuk suara, pembentuk kata, ya, itu akan beradaptasi kembali. Sehingga nanti insya Allah akan kembali lagi seperti semula. Atau bahkan lebih baik lagi ya, karena biasanya kalau sebelumnya itu dia kadang ada rasa bindeng-bindengnya gitu ya, karena amandelnya besar, ini bisa jadi los, jadi longgar gitu untuk suaranya. Jadi lebih lega begitu Lagi gitu dokter lebih G saat lega. bersuara nanti. Mm-mm. Iya. Ya memang ini untuk menepis juga untuk beberapa gosip atau mitos-mitos yang mana bahwa saat mau dilakukan pengobatan terkait amandelnya, begitu banyak orang tua yang mengatakan, dokter anak saya masih kecil, apakah nggak masih kecil dokter? Mm-mm. Apakah pas anak saya itu masih sudah siap betul untuk operasi begitu dokter? Mm-mm. Berarti tidak ada hubungan dengan usia gitu dokter sebenarnya gitu. Iya, jadi kita lihat dulu ya indikasinya pada pasien tersebut. Masing-masing pasien kan kasusnya berbeda ya. Ada yang pada pasien satu ini harus dioperasi nih lebih cepat lebih baik. Misalnya pada kasus-kasus yang dengan obstruksi sleep apnea gitu ya, pada anak-anak yang dia tidurnya mendengkur, kemudian dia sampai kadang terbangun malam hari sampai ke terbatuk kayak air hunger seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya masuk dalam indikasi absolut yang kita harus segera angkat karena jalan napasnya dia tertutup pada saat tidur oleh amandel tersebut sehingga tidurnya dia tidak nyenyak, oksigenasinya dia kurang, kemudian bangun pagi dia nggak segar, kayak kadang-kadang pada saat dia duduk gini aja bisa sampai ketiduran karena dia tidur malamnya tidak berkualitas, tidak cukup ya. Nah, atau pada kasus-kasus yang dia indikasinya boleh diambil, boleh enggak, walaupun sebaiknya diambil. Jadi masing-masing kasus itu berbeda. Kalau misalnya yang dia masuk dalam indikasi yang absolut ya harus diambil ya, kita edukasinya mungkin lebih kencang ya, karena ini buat kebaikan pasien sendiri. Memang udah sebaiknya diambil untuk kualitas hidup yang lebih baik gitu. Jadi memang beda ya case by case ya, nggak bisa disamaratakan untuk masing-masing semuanya. Sehingga
Umur sebenarnya ketika dia itu layak ya, masuk dalam layak itu dalam artian dia sehat. Jadi pada saat kita mau operasi amandel tuh justru tidak boleh lagi batuk pilek. Jadi dicari periode yang dia paling sehatnya di mana. Nah itu. Nah kalau misalnya udah layak, nah kita lakukan ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Hesti. Sangat jelas sekali untuk penjelasannya, terutama terkait operasi amandel. Karena memang beberapa itu tadi. Jadi kita tidak harus bergantung pada apa ya? eh, umur sekian harus diambil. Jadi kita ada indikasi-indikasi tertentu yang memang oh ini harus dilakukan operasi. Oh ini cukup dengan pengobatan seperti itu. Jadi tidak hanya cuman oh ini harus dioperasi nih dok. Tidak, kita karena pasti kita memiliki Ya, pertimbangan banyak tertentu nih dokter. pertimbangan ya. Biasanya kita diskusikan dulu sebelum sebelum dilakukan operasi kan ya. Nah, sehingga pasien paham paham untuk keperluan operasinya ya. Baik. Oke, dokter. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, memang ada beberapa pertanyaan juga dari dari masyarakat terkait setelah operasi amandel, apakah mungkin tonsil itu tumbuh kembali, dokter? Karena kadang-kadang beberapa masyarakat ada yang mempunyai pendapat Anggapan bahwa ya, bisa tumbuh ini lagi. dokter, jadi setelah dioperasi itu, saya dulu pernah dioperasi lalu tumbuh lagi gitu. Apakah mungkin untuk tonsil itu bisa tumbuh, dokter? Iya, Karena itu memang banyak sekali terdengar mitos yang seperti itu, dokter. Entah mitos, entah fakta, mitos. fakta ya, dokter? Gitu aja, Ya, dokter. ya. Jadi sebenarnya bukan tumbuh kembali ya. Jadi mungkin pada saat operasi yang sebelumnya itu masih terdapat sisa. Ya, terdapat sisa dari amandel tersebut. Amandel biasanya kalau yang paling sering kita lakukan kan amandel yang di belakang hidung dan amandel yang di tenggorok. Kalau amandel yang di belakang hidung memang masih akan bertumbuh ya sampai usia sekitar 9 sampai 13 tahun itu dia akan regresi. Regresi itu apa ya? Mengecil dengan sendirinya seharusnya ya. Nah, tapi kalau misalnya amandel yang di tenggorok itu seharusnya kalau misalnya kita udah ambil utuh tuh, nah itu seharusnya tidak terjadi pertumbuhan amandel kembali. Baik, jadi untuk masalah amandel akan tumbuh kembali kemungkinan berarti mitos nih, dokter, gitu. Karena memang tergantung dari lokasi amandel Ya, tersebut, jenis apakah dia dari amandelnya. hidung ataukah dari mulut, seperti itu, dokter. Ya. Oke, dokter, ini ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke sesi pertanyaan tanya jawab Mm. nih, dokter. Ini dari Sasha Puspita. Selamat sore, dokter. Terima kasih atas ilmunya. Dok, lalu bagaimana pendapat dokter dengan fenomena akhir-akhir ini yang banyak kedai menyuguhkan makanan yang ekstrim? Oke, level-levelan ya ini, dok. Wah, ini Seperti level-levelan pedas-pedas, ya. dan panas-panas seblak, seperti itu mungkin ya, dokter. Makaroni level, seperti itu. Ya, memang akhir-akhir ini terutama memang sangat merebak sekali makanan-makanan dengan level, lalu makan Mm-mm. makanan dengan cabai yang luar biasa ekstrim. Di TikTok, di Instagram kita pasti sering melihat fenomena tersebut. Jadi Mm-mm. bagaimana dokter untuk pendapat dokter terkait ya jajan-jajanan Pendapatnya ya. ini, dokter? Naik micin Ah, makaroni seperti itu, dokter. Memang ini sangat sangat hebat sekali untuk antusias dari ya, masyarakat tersebut, dokter. nggak bisa nyalain penjual makanan juga ya. Namanya orang usaha cari uang. Namanya juga usahanya, dokter. Namanya nggak usaha. Ya tinggal kita pinter-pinternya mengenali batasan diri kita sendiri, ya kan? Kan Baik. ada beberapa yang dia kok makan yang pakai sambal 3 sendok, nggak apa-apa. Ada kok yang satu makan setengah sendok, kadang ngicip aja rasanya tenggorok panas bener gitu. Nah, itu tinggal sebenarnya tubuh kita sudah memberikan tanda-tanda ya. Nah, kalau misalnya bisa apa enggak menerima untuk makanan-makanan tersebut, ya tinggal ini aja sih self discipline-nya bisa menahan diri apa enggak. Ya, namanya apa fenomena apa tren ya sekarang ya Ngetren, mau betul, gimana trending, dokter. lagi. Tinggal pinter-pinternya kita jaga diri aja. Jadi kalau misalnya mau jajan ya dengan risiko kira-kira saya bakal sakit nggak ya habis ini. Nah, seperti itu.
Baik. Jadi memang, kalau untuk, makanan pedas itu kan, pedas sendiri pun juga sangat Ya, subjektif sekali mhm, tergantung dari si, penerima si makanan tersebut. Ada yang mungkin saya satu cabai saja sudah nggak kuat, tapi mhm, ada orang yang bisa sampai 10 cabai dia masih kuat, Dokter, dan bahkan tidak berkeringat. iya, Itu memang berbeda-beda. Jadi, iya, mawas sendiri, mengukur tubuh sendiri iya, bagaimana dia bisa menerima atau tidak untuk kepedasannya seperti itu nggih, Dokter, nggih? ya termasuk frekuensinya juga ya, mungkin pengen ngicip pengen banget, ya udah cobalah sekali daripada penasaran ya sama galuh. Baik. Jadi, mungkin kalau untuk pendapat memang ini ya, Dokter, ya, tidak terlalu ya silakan kalau Iya, misalnya memang mau mencoba, tapi tetapi tetap dengan kita tidak merekomendasikan gitu kan. baik. Heeh, Berarti kalau dari Dokter Hesti memang dari kita sendiri pun juga ya kita sendiri pun juga pasti harus ada remnya, karena sesuatu yang berlebihan memang tidak baik untuk tubuh, seperti itu. Jadi contohnya yang, kalau kalau dari Dokter Hesti sendiri pun juga memang tidak merekomendasikan karena makanan-makanan pedas dan panas seperti yang kita bahas di awal tadi, itu sangat dapat memancing gitu. Jadi mhm. bisa iya, bisa tidak untuk menyebabkan, fenomena sakit di amandel tersebut. Baik, ini ada satu pesan lagi Dokter dari Kuswah Yudiati. "Dok, anak saya pernah amandelnya membesar, lalu perawatannya seperti apa ya ke depannya? Apa makanan yang dibatasi dan sebaiknya apa yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan anak saya?" Terima kasih Dokter. Oh Baik iya, Dokter, untuk oh preventifnya mungkin preventif Dokter ya? ya. Iya Dokter. Jadi penyebab amandel besar kan banyak tadi ya, sudah sempat salah satu infeksi, kemudian mungkin dia ada alergi, mungkin dia ada trauma panas, trauma dingin, ya. Berarti kalau misalnya pada saat satu kejadian, misalnya dia ada infeksi, amandel membesar, ya infeksinya diobati, dijaga biar berikutnya tidak sampai berulang. Nah, makanan-makanan apa atau yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan ya. Jadi sementara terjadi satu proses peradangan, berarti kita minimalis makanan yang bisa menimbulkan peradangan selanjutnya. Sehingga makanannya lebih standar, misalnya makannya pakai yang lembut ya, yang lebih mudah dikunyah ya, lebih mudah ditelan ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya sesuaikan dengan suhu tubuh kita. Kemudian makanan apa lagi yang kira-kira tidak mengganggu? Berarti yang tidak menggunakan tambahan-tambahan seperti apa? Zat pewarna, apa mungkin MSG, ya, zat perasa, perasa pewarna apa meneh? Mungkin suhu-suhu yang ini ya Dokter ya, yang Ya, terlalu iritatif yang zat-zat dirasakan di tambahan tenggorokan itulah begitu ya Dokter ya? ya. Nah, sehingga berarti paling baik apa ya masakan ibu sendiri di rumah gitu. Itu paling baik. Baik, mungkin memang beberapa ibu ada anak yang, "Aku nggak mau makan, aku maunya ayam yang crispy-crispy," seperti itu. Oh, Mungkin crispy. saat, si pasien itu dari fase akut ataupun setelah fase akut, mungkin sebaiknya dihindari terlebih dahulu gitu Dokter, ini Iya. karena memang untuk makanan-makanan, terutama makanan-makanan yang sudah, ditambahkan bumbu-bumbu tertentu, itu Hmm, memang bisa lebih dapat mengiritasi di tenggorokannya itu ya iya. Dokter, ya, terutama di amandelnya itu. Baik Dokter Hesti, sangat banyak sekali info yang, kita dapatkan dari bincang-bincang, sore hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali untuk fenomena-fenomena terkait amandel tersebut, tetapi karena waktu kita sangat terbatas sekali Mm-mm. sehingga mungkin, eee, kita bisa lebih bincang-bincang di lain waktu, lain kesempatan. Take home message yang bisa kita dapatkan adalah memang amandel itu tidak bergantung, usia, tidak bergantung oleh makanan, tetapi bagaimana, makanan-makanan apa yang, melewati di tenggorokan kita atau amandel kita. Yang kedua, tergantung juga dari daya tahan tubuh kita. Seberapa kuat daya tahan tubuh kita itu yang akan mempengaruhi dari, sakit amandel tersebut. Lalu untuk menyikapinya adalah yaitu makanan yang harus dijaga, tidak memakan makanan yang, iritatif, lalu tidak makan makanan dengan suhu ekstrim seperti terlalu dingin dan terlalu panas, lalu, menjaga daya tahan tubuh seperti berolahraga teratur, tidak terlalu capek, tidak terlalu memforsir tubuh, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit terutama amandel tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Hesti Terima atas kasih kesempatan ya, semoga terima kasih banyak atas bermanfaat. Sobat Sehat atas waktunya.
mungkin kita akan mendapatkan waktu untuk berbincang-bincang lebih panjang lagi, lebih banyak lagi terkait hal-hal terkait kesehatan, terutama amandel dan penyakit-penyakit tenggorokan lainnya di lain waktu. Baik, kami akhiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Dadah. Terima kasih banyak Dokter Aryo dan juga Dokter Hesti telah memberikan ilmunya pada kita sore hari ini ya. Sobat Sehat gimana? Sudah tahu ya apa itu amandel dan bagaimana prevensinya dan untuk menjaga biar kita tetap sehat nih seperti apa nih. Tadi waktu disebutkan makanan-makanan seperti seblak, makanan kok kayaknya enak semua ya Dok ya. Terima kasih banyak atas ilmunya sore hari ini. Salam sehat, sehat selalu untuk Dokter Hesti dan juga Dokter Aryo. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Baik Anda yang sudah berpartisipasi, sudah menyimak di radio, di Zoom maupun di website. Dan untuk Anda yang ketinggalan, Anda tetap bisa menyimak di Spotify kami dalam bentuk podcast di Radio Indonesia Sehat. Dan informasi seputar Raisa Radio terkait dengan program-programnya seperti apa, Anda bisa mendapatkannya di Instagram kami. Dan jangan lupa di-follow di @raisaradio.ugm. Terima kasih banyak Sobat saya Galuh, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara dan nantikan topik-topik menarik dari Raisa Radio. Saya Galuh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok, sehat Terima kasih selalu. banyak Mbak Galuh. Sehat selalu Mbak. Saya Liv ya Mbak ya. Oke, silakan. Real life is a lifetime away. It's okay to not be okay, but I'm over being nervous. No, hiding it under the surface. No, no. So take me home, take me home, take me home. Oh, oh, take me home, take me home, take me home. So it's time that I find a way to say goodbye when this world won't leave me alone. And I know I'm fine in a place with you and I. So take me home, take me home, take me home. How long can I take it this way? How long am I willing to stay? Getting sick of getting anxious, overthinking all my actions. No, no. So take me home, take me home, take me home. Oh, oh, take me home, take me home, take me home. So it's time that I find a way to say goodbye when this world won't leave me alone. And I know I'm fine in a place with you and I. So take me home, take me home, take me home. Need some place where I can be anything I wanna be. Taking back my sanity again. Ooh, yeah, everything is natural, worry free and casual. When I'm with you, why would I pretend? So it's time that I find a way to say goodbye when this world won't leave me alone. And I know I'm fine in a place with you and I. So take me home, take me home, take me home. Oh, so it's time that I find a way to say goodbye when this world won't leave me alone. Leave me alone. And I know I'm fine in a place with you and I. So take me home, take me home, take me home, take me home. Please just take me home, take me home, take me. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.